Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok satu. Jadi kami dari kelompok satu ingin membuat how to make rolling egg. Telur gulung mas, telur sekali. Ya, jadi untuk membuat telur gulung, hal-hal yang harus disiapkan adalah yang pertama pastinya telur. Yang kedua minyak untuk menggoreng. Kemudian ada tusuk sate. Ya, nanti kemudian botol yang Dilubangin sama masako. Masako ada di dalam sini. Baik, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita gas. Oke guys, sekarang kita punya telur di sini, masako, minyak dan mangkok dan air dan tusuk sate. Oke, sekarang kita mulai dengan memecahkan 2 butir telur. Satu lagi. Oke. Yang berikutnya kita masukkan 2 sendok air teh. 2 sendok teh air. 2 sendok makan air. Satu, dua, dan 3. Oke, berikutnya tambahkan sejumput masako sesuai selera. Setelah dituangkan dan sekiranya cukup, aduk adonan telur dan airnya sampai sekiranya sudah tercampur dengan rata. Jika sekiranya sudah cukup, masukkan adonan ke dalam botol. Masukkan dengan perlahan. Oke, sudah semua masuk. Sekarang tutup botol dengan tutupnya yang sudah dibolongin. Oke, next step kita langsung menuju ke dapur. Oke, udah nyampe ke bagian dapur. Mari yang pertama kita sediakan minyak goreng untuk menggoreng telur gulungnya dan juga kompornya. Nah, untuk perkiraan minyak gorengnya seperti ini, 5 literan. Terus kita aduk aja untuk menambahkan sedikit seperti keindahan pada telur gulungnya. Seperti itu ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita panaskan dulu minyak ini sampai memanas sehingga telur gulung ketika dimasukkan menjadi enak dan gurih. Seperti itu. Mari kita tunggu untuk minyak gorengnya panas. Oke, welcome back guys. Lanjut start yang ketiga. Di sini minyak gorengnya udah mendidih dan tentunya kita sembari menunggu minyak gorengnya panas, kita harus sediakan tusuk satenya sama. Oke guys, ini udah nyampe ke bagian selanjutnya, yaitu minyak gorengnya udah mendadak memanas, mendidih. Ulang. Oke guys, nah bisa kita lihat dengan mata kita sendiri kalau minyak gorengnya udah panas. Nah, gitu. Sembari itu kita harus sediakan tusuk satenya dan juga telur gulung yang udah di botol yang udah dilubangin. Nah, seperti itu. Ketika udah memanas seperti ini, baru kita memasukkan sebagian ke dalam telur gulungnya. Oke, nah dengan cara seperti ini. Nah, sembari nunggu belum panas. Oke guys, ini minyak gorengnya udah panas, jadi kita udah menyediakan telur yang udah dikocok sama masako yang ditaruh di botol yang udah berlubang sama tusuk satenya. Oke guys, mari kita coba. Ya, seperti itu. Langsung kita gulung seperti itu. Gulung. Akhirnya per tusuk 500 seperti itu.
dan berhasil. Lanjut ke tusuk sate yang kedua. Nah, masukin telurnya, terus habis itu digulung sampai telurnya habis, well, seperti itu. Nah, gini well, digulung sampai telurnya habis, gak ada sisa di wajannya, well, seperti itu. Jadi diharap penonton semua bisa mencoba tutorial ini. Mudah, praktis, simple, dan cuan, well, seperti itu. Ini ada Mas Diva, Mas Firdan, dan juga Mas Sai, dan Mas Jidan lagi ngambil masakonya, masih kurang ternyata, well. Telur gulung sudah jadi, well. Kopi. Hah? Ada satu. Bola aja dulu. Saya tahu airnya. Telur gulung versi grup 1 telah jadi. Ini yang paling besar, harganya 1.000. Dan ini yang kecil, harganya 500. Dan perbandingannya. Mantap sekali, well, Bang. Boleh coba dulu, Mas. Ayo kita coba bareng-bareng ya. Coba bareng-bareng ya, guys ya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, ditambah sambal terasi. Cheers ya dulu. Ya, cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kali, Bel. Telur gulung grup 1 hampir terlupakan, Bel. Very good, very nice. Bel, kalau dari saya 10/10. Kalau dari saya 11/10. 11/10. 100 Mas. 10/10. Jangan terjaga dulu pada grup 1. Jadi dengan ini bisa kalian praktekkan di rumah kalian. Baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bisnis model kanvas BMC yaitu dengan telur gulung, adapun dari tinjauan bisnisnya yang pertama ialah bisnis ini ialah merupakan bisnis telur gulung yang mana adalah suatu jajanan khas yang populer di Indonesia dengan rasa yang gurih dan tekstur yang menarik. Telur gulung menjadi pilihan makanan ringan yang cocok untuk berbagai kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Bisnis ini juga memiliki peluang besar karena modal yang relatif kecil, bahan baku yang mudah didapat, serta pasar yang luas di area sekolah, taman, tempat keramaian, dan di kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dalam penggunaan telur gulung ini akan menghasilkan beberapa keuntungan dengan modal yang mudah didapat dan juga kecil. Selanjutnya ialah yang kedua, model bisnis. Model bisnis telur gulung sendiri ialah yang pertama dari segmen pelanggan, terutama yang menjadi sasaran untuk dalam penjualan ini ialah yang pertama itu adalah anak-anak dan remaja. Yang kedua, orang tua yang mencari cemilan murah untuk anak-anak mereka.
Yang ketiga ialah pelintas atau pekerja jalan yang ingin menikmati cemilan cepat saji. Selanjutnya ialah saluran distribusi. Dalam pendistribusian, penjualan ini langsung di tempat-tempat ramai seperti sekolah, taman, pasar, dan pinggir jalan. Selanjutnya ialah yang kedua, pre-order melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya ialah kolaborasi dengan kantin sekolah atau toko kelontong. Dan yang terakhir ialah menyediakan tempat layanan ketika ada kegiatan besar. Selanjutnya ialah proposisi nilai. Proposisi nilai sendiri ini yang pertama ialah jajanan sehat dan halal dengan harga terjangkau, penyajian cepat dengan rasa konsisten, serta pilihan saus yang bervariasi untuk memenuhi selera konsumen. Dan yang keempat, aliran pendapatan. Melalui bisnis telur gulung ini, pendapatan akan didapatkan melalui penjualan langsung kepada konsumen. Yang kedua ialah paket khusus untuk acara atau pesanan dalam jumlah besar. Dan yang selanjutnya ialah pengemasan atau packaging. Dalam packaging sendiri, yang pertama kami menyediakan dengan menggunakan wadah plastik seperti gelas, yang mana dikhususkan bagi pelanggan yang biasanya makan dengan secara higienis. Selanjutnya ialah dengan memberikan tusuk sate di setiap telur gulungnya. Dan yang kedua ialah dengan dikemas rapi menggunakan plastik kecil, yang mana biasanya agar menghemat tempat dan mudah dibawa. Yang ketiga ialah menggunakan piring, karena biasanya ketika orang-orang ingin makan bersama biasanya lebih nyaman menggunakan piring. Selanjutnya ialah rancangan anggaran. Rancangan anggaran sendiri yang pertama ditinjau dari bahan dan harga bahan per produksi 100 porsi. 100 porsi biasanya memerlukan telur ayam sekitar 5 kilo, yang mana setiap butir itu 2000, dan 5 kilo itu tersebut biasanya kurang lebih terdiri dari 100 butir. Jadi 2000 dikali dengan 100 sama dengan 200.000. Selanjutnya ialah minyak goreng. Dalam penggorengan 100 porsi itu biasanya membutuhkan 2 liter. 2 liter itu 1 liter harga 20.000. Jadi harga total minyak goreng 40.000. Selanjutnya ialah tepung terigu 1 kilo dengan harga 12.000. Garam dan bumbu dengan perkiraan kurang lebih 10.000. Saus sambal tomat 2 botol itu sebotol 15.000, jadi membutuhkan 30.000. Selanjutnya ialah tusuk sate. Dalam satu pak tusuk sate terdiri dari 100 tusuk sate, dan satu pak tersebut seharga 10.000. Jadi 2 pak kami membutuhkan 2 pak sekitar 20.000. Selanjutnya ialah kemasan kertas plastik itu 100 per pak 100 PCS dengan harga masing-masing pak itu 500. Jadi sehingga dibutuhkan 50.000. Jadi modal untuk bahan dan harga berkisar 362.000. Selanjutnya ialah biaya produksi. Gas dan LPG, gas atau LPG itu 30.000. Transportasi untuk motor ketika ada acara-acara kegiatan di luar 25.000. Lain-lain biaya yang tidak terduga 20.000. Jadi total biaya operasional 75.000. Dengan total biaya keseluruhan dari yang tadi 362 ditambah 430 ditambah 75 sama dengan 432. Selanjutnya ialah jumlah produksi 100 porsi, biaya per porsi. Berarti setiap porsi itu di harga asli dengan 10.000 dari 100 tusuk itu setiap porsi terdiri dari 10, itu berarti 4.320. Ini tanpa keuntungan harga asli. Selanjutnya ialah anggaran harga jual. Anggaran harga jual per porsi untuk memperoleh keuntungan, satu porsi itu dibanderol dengan harga 7.000 dengan margin keuntungan 2.680 per porsi. Perkiraan pendapatan total 100 porsi itu dikali 7.000 itu 700. Sehingga dari hasil 700 tersebut dikurangi tadi pengeluaran 432, maka keuntungan laba bersih per hari 268.